soal dan pembahasan Biologi IPA tahun 2011. Kali ini kita akan membahas soal nomor 31 sampai 35. Untuk soal yang lain nomor 1 sampai 30 itu ada di video yang lain. Bisa dibuka di playlist. Kita lihat nomor 31 ya, kita mulai. Perhatikan grafik kerja enzim berikut. Ini adalah grafik kerja enzim. Nah, menurut grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Enzim akan menentukan arah reaksi. B. Jenis enzim sangat mempengaruhi kerja enzim. C. Enzim akan mempengaruhi kecepatan reaksi. D. Kualitas produk yang dihasilkan sangat ditentukan oleh enzim. E. Enzim akan mengurangi jumlah energi reaksi yang diperlukan. Nah, kita lihat ya gambar ini. Kita lihat di sini energi aktivasi enzim. Nah, di sini dengan enzim. Dengan enzim, ternyata energi reaksi yang dibutuhkan itu adalah segini. Itu dengan enzim. Nah, ini adalah energi aktivasi tanpa enzim. Nah, dia lebih tinggi ya. Nah, dari gambar ini dilihat bahwa reaksi yang dibantu dengan enzim ini ya, itu membutuhkan energi reaksi yang lebih sedikit dibandingkan yang tanpa enzim. Nah, ini lebih tinggi energi yang dibutuhkannya. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah E. Enzim akan mengurangi jumlah energi reaksi yang diperlukan. Karena dengan enzim, energi reaksi yang dibutuhkan itu cuma sedikit. Kalau tanpa enzim dia lebih banyak. Sehingga enzim akan mengurangi jumlah energi reaksi yang diperlukan. Nomor 31 itu E jawabannya. Nomor 32, transfer elektron yang berlangsung di dalam mitokondria. Prosesnya akan berakhir setelah elektron H+ bereaksi dengan oksigen yang berfungsi sebagai akseptor terakhir dan akan membentuk A. CO2, B. H2O, C. Asam pirufat, D. FADH, E. NADH. Nah, ini kita harus tahu dulu ya, tahap akhir transport elektron itu menghasilkan H2O. Nah, persamaannya apa? Persamaannya adalah 2H+ ditambah setengah O2 itu akan menjadi H2O. Jadi nanti akseptor terakhir itu akan membentuk H2O. Kenapa? Karena prosesnya nanti 2H+ tuh nanti ketemu dengan setengah O2 itu nanti akan menghasilkan H2O. Ya. Nomor selanjutnya nomor 33. Perhatikan persamaan reaksi fotosintesis berikut ini. 6CO2 ditambah 6H2O, cahaya dan klorofil itu menghasilkan C6H12O6 ditambah X. X yang dihasilkan pada reaksi fotosintesis tersebut terbentuk pada tahap A. Fotolisis dari hasil penguraian H2O, B. Fotolisis dari hasil penguraian CO2, C. Fiksasi CO2 pada saat gelap, D. Berlangsung fiksasi CO2, E. Reaksi terang dari hasil gliseraldehid 3P. Nah, ini adalah reaksi kimia dari fotosintesis. Nah, seperti kita tahu bahwa ini nanti yang dihasilkan adalah O2 ya. O2. Tapi dari mana O2 ini berasal? Nah, O2 ini berasal itu adalah hasil dari pemecahan molekul H2O. Jadi nanti ada reaksi lagi di mana ada 2 molekul H2O itu nanti dipecah, nanti akan menghasilkan O2. Jadi proses yang terjadi itu adalah fotolisis dari penguraian H2O ini nanti menjadi O2. Jadi jawabannya itu nomor 33 adalah yang A. Jadi nanti di sini secara khusus H2O, nanti yang diambil nanti 2 molekul H2O itu akan dipecah menjadi O2. Sebenarnya tidak hanya O2 ya, H2O ini nanti 2 molekul H2O dipecah menjadi O2 itu nanti akan menghasilkan hidrogen H2 dan O2. Tapi di sini H2-nya tidak ditulis, di sini yang ditulis hasilnya adalah O2. Jadi jawabannya nomor 33 adalah A. Nomor 34. Dalam proses pembuatan tape ketan terjadi proses fermentasi.
Urutan proses fermentasi berikut adalah A. Tepung, gula, alkohol. B. Gula, alkohol, tepung. C. Tepung, alkohol, gula. D. Alkohol, gula, tepung. B. Gula, tepung, alkohol. Nah, ini adalah proses fermentase pembuatan tape ketan. Proses fermentase pada tape ketan itu dibantu oleh ragi tape untuk menghasilkan sebuah enzim. Nah, enzim ini nanti dapat mengubah tepung menjadi gula. Nah, tepung menjadi gula ya. Setelah itu apa? Setelah dirubah menjadi gula, dirubah lagi menjadi alkohol. Jadi urutan yang tepat adalah pertama tepung dirubah dulu sama raginya menjadi gula, kemudian gula nanti dirubah menjadi alkohol. Nomor 34A. Nomor 35. Perhatikan gambar percobaan Spallanzani berikut ini. Gambar di atas menunjukkan wadah tertutup yang berisi air saringan kaldu dipanaskan. Air kaldu tampak jernih dalam beberapa hari. Setelah tutup dibuka dan dibiarkan beberapa lama, air kaldu menjadi keruh dan mengandung mikroba. Hal ini membuktikan bahwa A. Air kaldu yang dipanaskan belum mematikan mikroba. B. Mikroba dalam air kaldu berasal dari udara. C. Air kaldu keruh karena pemanasan terlalu lama. D. Air kaldu yang terbuka dapat berubah menjadi organisme. E. Makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, untuk percobaan Spallanzani ini membuktikan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Jadi dia menganut paham biogenesis. Nah, ketika air kaldu dipanaskan dan ditutup, itu akan tetap jernih. Nah, dipanaskan, kemudian ditutup ya, itu akan tetap jernih. Nah, tapi setelah dibuka dan dibiarkan beberapa lama di udara terbuka, air yang tadinya jernih itu menjadi keruh air kaldunya. Nah, keruhnya air kaldu itu menunjukkan bahwa itu di dalamnya itu mengandung mikroba dan mikroba tersebut berasal dari udara. Jadi jawabannya tepat adalah yang B. Mikroba dalam air kaldu berasal dari udara. Jawabannya nomor 35 adalah B.